Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Fitri Ramadhani dengan NIM 24_033. Jadi di sini saya akan presentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Strategi Peningkatan Daya Tarik Toko Kue Solim dengan menggunakan Correspondence Analysis. Untuk identitas artikelnya, artikel ini berjudul Analisis Strategi Peningkatan Daya Tarik Toko Kue Solim dengan menggunakan Correspondence Analysis. Penulisnya yaitu Mutiara Citrasari, Dea Sri Amanda, dan Suratman Desri dengan nama Jurnal Inisiatif Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen volume 2 dan nomor 4 tahun terbit 2023. Untuk latar belakang, penelitian ini bertujuan bantu pemilik toko kue Solim menentukan strategi peningkatan daya tarik dan lokasi cabang dengan memetakan posisi toko terhadap atribut-atribut yang penting bagi konsumen, misalnya seperti variasi produk, pelayanan, harga, parkir, dan sebagainya. Penulis ini menyatakan bahwa lokasi strategis dan preferensi konsumen penting untuk keberhasilan UMKM kuliner, sehingga perlu dianalisis hubungan antara toko dan atribut yang dinilai konsumen agar dapat merumuskan strategi pemasaran dan pilihan lokasi cabang yang lebih tepat. Untuk alasan penggunaan analisis korespondensinya, jadi penulis ini menggunakan analisis korespondensi karena metode ini mampu menggambarkan hubungan antara variabel kategori seperti atribut toko dan nama toko ke dalam bentuk peta dua dimensi. Analisis korespondensi juga dapat menunjukkan asosiasi yang kuat antara atribut dengan toko tertentu secara visual, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tiap toko. Metode ini dipilih karena sesuai untuk data yang berbentuk tabel kontingensi hasil kuesioner responden. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu metode penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Responden diminta menilai atribut toko dengan jawaban biner, 0 sama dengan kurang memuaskan dan 1 sama dengan memuaskan. Atribut yang digunakan terdiri dari 10 kategori, yaitu variasi produk, layanan, katalog, lokasi strategis, kebersihan, keluasan toko, harga, diskon, parkir, dan cahaya. Variabel yang dianalisis adalah toko sebagai kolom dan atribut sebagai baris dalam tabel kontingensi. Toko yang dibandingkan meliputi Solim, Berjaya, Dea, dan Elna. Data kemudian diolah dengan SPSS versi 27 menggunakan teknik correspondence analysis untuk memetakan hubungan antara atribut dan toko. Untuk interpretasi hasilnya, pada output row profile terlihat pola distribusi atribut terhadap setiap toko. Atribut variasi produk lebih dominan pada toko Solim, yaitu sebesar 0,500, sementara pada toko Berjaya hanya 0,067. Toko Dea sebesar 0,200 dan toko Elna 0,233. Atribut layanan paling besar berada pada toko Elna, yaitu sebesar 0,367, diikuti toko Dea sebesar 0,233, sedangkan toko Solim sebesar 0,300 dan toko Berjaya 0,100 lebih rendah. Katalog terlihat menonjol pada toko Berjaya yaitu sebesar 0,400 dibanding toko lain. Untuk lokasi strategis, nilai terbesar ada pada toko Solim yaitu sebesar 0,533 sehingga toko ini sangat terkait dengan lokasi yang mudah dijangkau. Kebersihan lebih menonjol pada toko Berjaya yaitu sebesar 0,267 dan toko Dea 0,367. Keluasan toko paling tinggi di toko Elna yaitu sebesar 0,533. Harga lebih menonjol pada toko Solim yaitu sebesar 0,533. Sementara diskon juga sangat dominan pada toko Solim yaitu sebesar 0,833. Atribut parkir lebih besar pada toko Solim yaitu sebesar 0,548. Terakhir, atribut cahaya lebih tinggi pada toko Berjaya dan Dea yaitu sebesar 0,378. Secara umum, Solim unggul dalam variasi produk, lokasi, harga, diskon, dan parkir. Elna kuat di layanan dan keluasan toko, Berjaya unggul pada katalog, kebersihan, dan cahaya, sedangkan Dea lebih identik dengan kebersihan dan pencahayaan. Pada output kolom profile terlihat distribusi proporsi tiap atribut yang bentuk karakter toko. Toko Solim lebih banyak ditopang oleh atribut harga yaitu sebesar 0,125, diskon 0,195 dan parkir 0,133 serta variasi produk 0,17117 dan lokasi strategis 0,125. Toko Berjaya paling menonjol dalam atribut katalog yaitu sebesar 0,118, kebersihan 0,275 dan cahaya 0,275. Toko Dea juga memiliki kekuatan pada kebersihan 0,200 dan cahaya 0,200. Tetapi kontribusi katalog yaitu sebesar 0,186 juga cukup penting. Sementara toko Elna proporsi tertinggi berasal dari layanan yaitu sebesar 0,186 dan keluasan toko sebesar 0,257. Jika dilihat dari masa, kontribusi terbesar ada pada toko Dea yaitu sebesar 0,227 dan Solim 0,416, yang artinya kedua toko ini memiliki pengaruh dominan terhadap pola persepsi konsumen. Pada tabel summary, nilai account for untuk
Dimensi 1 adalah 0,521 dan dimensi 2 sebesar 0,417. Karena keduanya di atas 0,2, maka kedua dimensi dapat digunakan untuk analisis. Dimensi 1 mampu menjelaskan 52,1% variasi data, sedangkan dimensi 2 menjelaskan 41,7%. Sehingga secara kumulatif keduanya mencakup 93,9% variasi. Dengan demikian, peta korespondensi dua dimensi ini sudah sangat baik untuk menggambarkan hubungan antara atribut dan toko, karena hampir seluruh variasi sudah terwakili hanya dengan dua dimensi. Nilai chi-square sebesar 97,638 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara atribut dengan toko adalah signifikan secara statistik. Artinya, terdapat keterkaitan nyata antara persepsi konsumen terhadap atribut seperti variasi produk, layanan, lokasi, harga, dan lain-lain dengan toko yang mereka pilih. Oleh karena itu, pola distribusi yang terlihat pada peta korespondensi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga valid untuk dijadikan dasar interpretasi lebih lanjut. Pada tabel overview row points, nilai of points of inertia of dimension menunjukkan seberapa besar kontribusi atribut dalam membentuk masing-masing dimensi. Berdasarkan output, atribut variasi produk berkontribusi besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,032 dan kecil pada dimensi 2 yaitu sebesar 0,011. Atribut layanan memiliki kontribusi besar pada dimensi 2 yaitu sebesar 0,155 dibandingkan dimensi 1 yaitu sebesar 0,002. Katalog juga berkontribusi besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,099 dan kecil pada dimensi 2 yang sebesar 0,059. Sementara itu, lokasi strategis berkontribusi lebih besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,034 dibandingkan dimensi 2 yaitu 0,007. Atribut kebersihan berkontribusi besar pada dimensi 1 yaitu 0,079 dan kecil pada dimensi 2 yaitu 0,001. Atribut keluasan toko dominan pada dimensi 2 yaitu sebesar 0,555. Sebaliknya, atribut harga lebih kuat pada dimensi 1 yaitu 0,023. Sedangkan dimensi 2 hanya 0,019. Atribut diskon menunjukkan peran besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,328 dan relatif lebih kecil pada dimensi 2 yaitu 0,122. Untuk atribut parkir, kontribusi terbesar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,031 dengan dimensi 2 hanya 0,022. Sedangkan cahaya kontribusi besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,372 dan relatif kecil pada dimensi 2 yaitu 0,049. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi 1 terutama dibentuk oleh cahaya, diskon, katalog, dan kebersihan, sedangkan dimensi 2 lebih banyak dipengaruhi oleh keluasan toko dan layanan. Pada tabel overview kolom points, kontribusi toko terhadap dimensi dapat dilihat melalui nilai of point to inertia of dimension. Toko Soli memberikan kontribusi besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,482 dan kecil pada dimensi 2 yaitu 0,099. Toko Berjaya memberikan kontribusi besar pada dimensi 1 yaitu sebesar 0,197 dan kecil pada dimensi 2 yaitu 0,097. Toko Dea memberikan kontribusi sebesar pada dimensi 1 yaitu 0,322 dan kecil pada dimensi 2 yaitu 0,020. Toko Elna juga justru paling kuat pada dimensi 2 yaitu 0,794 sedangkan pada dimensi 1 hanya 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi 1 terutama dipengaruhi oleh Toko Solim, Toko Berjaya, dan Toko Dea, sedangkan dimensi 2 lebih banyak dibentuk oleh Toko Elna. Pada grafik gabungan row and column point terlihat pola hubungan antara atribut dan toko. Toko Solim berdekatan dengan atribut harga, parkir, lokasi strategis, dan variasi produk sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen menilai Solim unggul dalam aspek harga terjangkau, lokasi yang strategis, variasi produk yang banyak, serta ketersediaan parkir. Toko Berjaya dan Toko Dea posisinya berdekatan dengan atribut katalog, kebersihan, dan cahaya, menunjukkan bahwa kedua toko tersebut lebih diasosiasikan dengan lingkungan bersih, pencahayaan baik, serta kelengkapan katalog. Sementara itu, Toko Elna berada lebih dekat dengan atribut layanan keluasan toko, sehingga persepsi konsumen menempatkannya sebagai toko yang unggul dalam kualitas pelayanan dan kenyamanan ruang belanja. Atribut diskon tidak terpisah di sisi kiri atas menunjukkan bahwa faktor diskon tidak terlalu melekat kuat pada satu toko tertentu. Untuk hasil penelitian penulis, hasil analisis korespondensi penulis ditampilkan dalam bentuk peta dua dimensi yang terbagi ke dalam 4 kuadran. Dari hasil ini, penulis menyimpulkan bahwa Solim memiliki daya tarik pada atribut harga, diskon, parkir, dan lokasi strategis. Berjaya dan Dea cenderung unggul pada kebersihan, katalog, dan cahaya, sementara Toko Elna menonjol pada aspek layanan dan keluasan toko. Jadi hasil ini sama dengan hasil analisis ulang, namun pada jurnal kurang menampilkan hasil output yang lain, yaitu tabel output row profiles, kolom profile, summary, overview row points, overview kolom points, dan grafik row points per atribut serta grafik kolom points per
for toko. Penulisannya menjelaskan terkait grafik row and column points. Untuk critical review-nya, untuk kelebihan artikelnya, yang pertama pemilihan topik relevan, jadi strategi pemasaran UMKM atau toko kue, dan penerapan metode analisis korespondensi sesuai untuk data kontingensi. Yang kedua, menyajikan data mentah dan visual peta analisis korespondensi sehingga pembaca dapat melihat asosiasi antara atribut dan toko secara intuitif. Yang ketiga, rekomendasi praktis yang diberikan terkait tindakan pemasaran untuk tiap toko, misalnya promo diskon untuk Solim, perbaikan variasi produk untuk Berjaya dan Dea dan sebagainya, berguna bagi pengusaha. Untuk kekurangan artikelnya, yang pertama, inkonsistensi deskriptif. Di satu bagian penulis menyebut 3 toko yang dibandingkan, tetapi data dan tabel menunjukkan 4 toko, yaitu toko Solim, Berjaya, Dea, dan toko Elna. Ini harus dijelaskan jumlah toko yang sebenarnya dan alasan pemilihan sampel. Yang kedua, ukuran sampel kecil yang tidak jelas metode sampling. Terdiri dari 30 responden, ini merupakan sampel kecil untuk melakukan generalisasi. Tidak dijelaskan apakah sampling acak, purposif, atau convenience sehingga ada potensi bias responden. Yang ketiga, skala penilaian sangat kasar. Penggunaan biner menghilangkan bobot intensitas kepuasan. Skala Likert 1-5 biasanya memberi informasi lebih kaya. Yang keempat, tidak menampilkan dan tidak menjelaskan tabel output row profiles, column profiles, summary, overview row points, overview column points, dan grafik row points for atribut serta grafik column points for toko. Pelajaran yang bisa dipetik dari artikel jurnal ini, yaitu dari artikel ini dapat dipelajari bahwa analisis korespondensi sangat bermanfaat untuk memetakan atribut yang menjadi daya tarik utama suatu toko atau merek. Untuk saran perbaikannya sendiri, yaitu yang pertama, perbesar ukuran sampel dan menggunakan metode sampling yang lebih representatif, misalnya stratified random sampling agar hasil lebih generalisasi. Yang kedua, menggunakan skala berjenjang, misal skala Likert 1-5 untuk menangkap intensitas penilaian konsumen. Bila tetap menggunakan analisis korespondensi, konversi ke frekuensi dimungkinkan. Yang ketiga, menampilkan dan menjelaskan tabel output row profiles, column profiles, summary, overview row points, overview column points, dan grafik row points per atribut serta grafik column points for toko. Yang keempat, memperbaiki konsistensi penulisan dengan menjelaskan jumlah toko dan kriteria pemilihan responden dengan benar. Kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, hasil analisis korespondensi ini menunjukkan toko Solim paling kuat diasosiasikan dengan atribut lokasi strategis, harga, diskon, dan parkir. Ini berarti Solim memiliki keunggulan pada aspek aksesibilitas dan promosi harga atau diskon menurut sampel responden. Untuk rekomendasinya sendiri, yaitu memaksimalkan keuntungan lokasi melalui pemasaran lokal atau promosi sekitar, program diskon atau loyalty terjadwal, menjaga harga kompetitif sambil menonjolkan nilai quality per price, dan memperbaiki fasilitas parkir atau sosialisasi ketersediaan parkir agar menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, Solim bisa menambah variasi produk karena variasi produk relatif kurang menonjol di kuadran. Hal ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.